kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi bioteknologi. Nah, ada yang bisa nyebutin nggak hari ini kita akan membuat produk apa? Fermentasi kah Ibu? Fermentasi. Yang lain? Mikrobiologi. Membuat susu. Membuat susu. Nah, jadi benar yang dikatakan Sherly. Hari ini kita akan mencoba membuat yogurt dari proses fermentasi itu. Nah, jadi proses fermentasi itu adalah proses penguraian gula oleh mikroorganisme yang dibantu oleh bakteri Lactobacillus dan juga asam laktat. Nah, ada yang bisa nyebutin nggak sih produk fermentasi itu apa aja? Mau. Oke, Sherly mungkin Tempe Ibu. tempe, Yogurt. tape, kecap. Ya benar semua ya. Jadi produk fermentasi itu ada yogurt, keju, dan juga tape itu juga bisa. Nah, dari fermentasi tadi kita akan membuat yogurt. Nah, ada yang pernah buat nggak di sini yogurt? Belum. Makannya aja Ibu. Makan, jadi belum tahu nih alur pembuatan yogurt itu seperti apa. Belum. Nah, supaya lebih jelas, nanti kita nonton video dulu ya, agar kalian itu lebih paham. Siap Ibu. Sudah terlihat? Sudah. Ini dia salah satu makanan fermentasi yang akrab buat orang Indonesia, yogurt. Yogurt dibuat dari susu sapi yang difermentasi sehingga membuat teksturnya berubah menjadi kental. Nah, proses fermentasi ini juga menghasilkan bakteri probiotik yang sangat baik untuk kesehatan sistem pencernaan dan juga bermanfaat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Nah, sekarang ada banyak macam jenis yogurt, mulai dari creamy yogurt sampai yogurt kering bercita rasa manis yang dilengkapi dengan kayak gini. Ini tangki susu sebagai bahan utama yogurt yang bisa menampung sampai 8.000 liter. Setiap hari susu dipindah ke dalam pabrik untuk diolah. Nah, sebelum diolah, susunya wajib melewati tes kualitas di laboratorium. Kalau warna susu berubah menjadi peach kayak oranye itu berarti kualitas susu bagus. Tapi kalau jadi merah, kualitas susu nggak bagus dan nggak boleh diminum. Susu yang lolos putih bisa langsung dipanaskan deh. Proses yang dinamakan pasteurisasi ini berguna untuk membunuh mikroorganisme jahat pada susu seperti bakteri dan mikroba. Baru deh, simpan susu pada suhu minimal 4 derajat Celcius dan maksimal 10 derajat Celcius. Tujuannya supaya kualitas susu tetap terjaga dan menghambat perkembangan bakteri. Proses untuk membuat yogurt masih panjang nih. Susunya perlu didiamkan beberapa hari dulu. Saat proses ini, susu juga ditambahkan bakteri asam laktat untuk proses fermentasi. Nantinya bakteri yang baik akan mengubah susu menjadi yogurt. Bakteri yang digunakan untuk membuat yogurt baik untuk kesehatan tubuh. Selain itu, bisa membuat tekstur, aroma, dan cita rasa yogurt juga enak. Yogurt yang dibuat khusus anak-anak ini gak pakai pengawet dan dilengkapi sama nutrisi dari sayur dan buah. Manfaat yogurt buah dan sayur ini jadi lebih bagus daripada yogurt biasa. Minum 1 kotak setiap hari bisa memenuhi 30% kebutuhan serat harian anak. Jadi tetap aman walaupun anak harus makan buah dan sayur. Soal kandungan gula gak usah khawatir deh, karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak, jadi aman deh. Walaupun yogurt ini dikhususkan untuk anak-anak, tapi orang dewasa juga bisa minum kok. Biar pencernaannya bagus, kekebalan tubuh meningkat, jadi gak gampang sakit. Terus kesehatan tulang dan gigi juga terjaga. Buat yang bosan konsumsi yogurt, Umil punya olahan yogurt yang bisa menjadi referensi nih. Oke. Nah,
dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak isi dari video ini apa? Ya mungkin perawat. Jadi pembuatan yogurt itu dibuat Sebentar ya, Ibu. Ini matikan dulu. Oke, bisa dilanjutkan. pembuatan yogurt itu dibantu sama bakteri namanya itu Lactobacillus. Ya, ada yang bisa lagi? Ya, Harus dimasak pada suhu tertentu, Ibu. Harus steril. Susunya nggak sembarangan ya, Jadi benar. Nah, proses pembuatan yogurt yang dari bahan utamanya susu itu disebut oleh fermentasi. Nah, tadi benar. Fermentasi itu terbuat dari atau bahan pendukungnya itu ada bakteri Lactobacillus dan asam laktat. Nah, manfaatnya itu ada macam-macam ya tadi, banyak banget. Kalian bisa menontonnya lagi kalau ingin mempelajarinya lebih lanjut. Nah, hari ini kan kita akan membuat eksperimen yogurt yang tadi kan. Nah, bahan alat dan bahan yang Ibu kemarin Ibu suruh sudah disiapin belum? Sudah. Mungkin bisa dikeluarkan. Ya, ada susu, lengkap, saji. Baliknya. Yogurt Ibu, yogurt. Wadah. Oke. Setem. Oke, sudah lengkap semua ya. Setelah ini kita bisa menuju ke laboratorium untuk melakukan eksperimen. Siap Ibu. Yuk. Let's go. Ini bisa di sini ya, susun. Ini Yakult. Hati-hati teman-teman. Hati ya, karena ini termuatan. Oke, sebelum kita melakukan eksperimen, Ibu akan jelasin cara kerja pembuatan yogurt. Nah, yang pertama, kalian bisa mencuci dulu panci dan juga centongnya agar bahannya itu steril. Ya. Oke, kalau udah memanaskan susu ultramilk ini, dipanaskan itu sampai suhu 80 sampai 85 derajat Celcius. Nanti kalian bisa menggunakan termometer untuk pengukurannya. Perlu diingat juga waktu memanaskan itu jangan sampai mendidih, karena nanti kalau mendidih nanti waktu didiamkan susunya itu akan gumpal. Nah, jadi nanti jaga-jaga ya, kalau udah mendidih langsung, kalau mau mendidih langsung dimatikan. Oke, kalau udah susunya didiamkan hingga suhunya itu turun menjadi 40 sampai 45 derajat Celcius. Ingat, siap. Jadi tadi dipanaskan suhunya berapa? 80 sampai 85. Terus Didiamkan sampai 40 derajat. Nanti diukur pakai termometer juga. Nah, kalau udah nanti udah dingin nih. Terus memasukkan Yakult sebanyak kira-kira aja kayak 2 sampai 3 sendok gitu ke dalam wadah. Ya kan, 2 sampai 3 sendok udah. Paham? Nah, kalau udah nanti memasukkan susu yang sudah didinginkan tadi sebanyak kira-kira juga apa 3 sendok atau seukuran ini juga tadi untuk takarannya. Nah, terus didiamkan lagi di suhu ruang. Jadi jangan langsung dimasukkan ke kulkas. Jadi didiamkan dulu di suhu ruang. Kalau udah, baru dimasukkan ke kulkas untuk proses fermentasinya. Terus ditunggu sampai 6 sampai 8 jam. Jadi mungkin besok kalian baru bisa ini hasilnya. Nggak bisa hari ini. Ya, padahal kita mau Iya, kalau nyobain rasanya. Besok sabar ya. Sekarang nanti panas. Jadi berjam-jam nggak bisa. Namanya juga fermentasi. Ya harus dulu prosesnya lama. Oke, mungkin bisa dimulai. Nanti kita nyuci dulu ya. Iya dong, dicuci dulu. Bisa dulu yang Oh ya, setiap proses inilah kerjanya bisa didokumentasikan ya. Siap. Oh ya. Oke, tidak ya? Iya.
Nisa kamu kok nggak nge-video ini sih? Oh ini dokumentasi. Boleh di sini boleh nggak? Boleh. Coba lagi. Boleh. Betul. Terus Dipanasin nggak sih? iya dipanasin. Coba. Dipanasin ya ibu. Panasin ya, Bu? Ya. Sampai Jangan ini. Mendidih. Jangan terlalu. Ini emang ada batu ya di sini. Bikin cedok itu. Dong. Kasih bangunan. Loh, kita takut. Maaf. Nanti. Nunggu dimatiin ya? Ini ya, Sar. jangan sampai apa deh tuh? Mendidih. Tutup. Mendidih. Lama banget ya. Bisa nonton trailer dulu nggak? TikTokan dulu. Udah gak sih, Charlie? Belum guys. Belum. Nggak diaduk tak? Coba. Aduh. Biar jatuh di mulut. Ini di sini coba. Coba gak sih? Terus di apa loh? Di apa di? Apa bes? Gimana ini? Coba masukin dah. Itu 40. Kurang lah. Kurang. Ini naik. Kurang. Enggak, Bang. Awas jatuh. Udah pakai tok. Jangan. 60. Cara yang benar. Coba tarik lagi ke atas. Jangan dikatakan begini. Terus turunin. Jangan ditempelin ke hati. Coba dah. Kayaknya udah sih. Mana naik? 6 jaya. Tuh naik. Masih 60 tuh. Udah nggak sih? Itu udah naik 70. Itu lah naik 70. Biarin deh, jangan diaduk. Ini tunjukin ke Suhunya. Kelihatan nggak? Ingat ya, jangan sampai mendidih. Oh iya. Wow, sudah 80. Belum. Kurang sedikit. Kalau udah bisa langsung dimatikan aja nggak apa-apa. Lembut dulu. Hati-hati ya menggunakan termometernya. Panas kan? Panas. Itu ada talinya kan? Coba turun. Kamu tempelin ke panci ya? Udah. Apa tadi? Langkah selanjutnya apa? Didiamkan sampai suhu 40. Oke, didiamkan dulu. Wah. Jangan diuduk gak sih? Wah, diuduk iki nganu gumpal iki. Iya deh. Diaduk.
kalau sudah 30 derajat dimasukin Yakultnya kan? 40. Tapi sudah Udah 40 ya? Ayo yogurtnya mau di sini. Iya. Nggak tahu ditaruh sini aja tak. Terus itu aja deh. Aku tapi nggak bisa megangnya. Oh, dari tadi saya kembali kan ya. Tolong Kak, tolong. Hati-hati kan metal tengah. Taruh paling jauh, Kak. Sudah dimasukkan yogurtnya Ibu. Aduh. Yeay. Oh, butuh 2. Ya. Enggak sih, pakai setengahnya. 1,5. Mau aduk. Udah. Dan Oh. habis itu Ini langsung didiamkan. Didiamkan apa langsung dimasukin? Kayaknya dimasukin ke situ terus Didiamkan ya? di dalam situ deh. Wow, seperti sudah reaksi. Belum. Mulai kental ini, lihatlah. Ih, nggak panas kok. Udah panas. Ambil deh spatulanya. Udah, Aca yang nyuci. Iya, Eca. Dan setelah itu Diamkan. didiamkan. Masih banyak tau. Gimana, udah selesai? Sudah didiamkan? Sudah. Oke, mungkin bisa ditutup. Masukkan di kulkas. Yang mana sih ini? Di bawah. Jangan di freezernya, nanti beku dong. Oh iya benar. Sudah. Sudah. Selanjutnya ngapain? Ini barang-barangnya diberesin, sudah dicuci belum tadi? Oh, Mancingnya sudah. Sampahnya jangan lupa dibawa. Ya. Ya. Terus Oke. Ini susunya tadi? Iya. Itu sampahnya itu. Oh iya, Mas. Nah, mungkin setelah ini kita bisa kembali ke kelas ya untuk membahas hasil eksperimen kalian pada hari ini supaya kalian lebih paham dari daunnya, pembahasannya. Mungkin ayo kita kembali ke kelas. Di rumah. Bisa sendiri ya, Gampang. Oke, gimana tadi eksperimennya terus? Seru. 10/10. Nah, jadi tadi kalian kan udah membuat nih eksperimen dari pembuatan yogurt. Ada yang bisa nulisin nggak sih di papan tulis bagaimana singkatnya aja deh proses dari pembuatan yogurt tersebut? Oke, Lisa, boleh nih ini speed Oke, apa ya Bu? Tantangannya saya catat Oh, soalnya. oke, gak apa-apa. Singkatnya aja gak apa-apa. Bukan 5 kalian berarti. Tahu kok. Bapak yang penting nanti dipahami lagi ya. Siap Ibu. Kelihatan Bu. Jelaskan aja Bu sama Lisa Bu. Ya berarti bapak lanjutkan aja. Mungkin nanti selanjutnya disebutkan lagi secara singkat ya. Oke.
kelihatan sama sekali. Disebutin aja deh. Ya, jadi teman-teman tadi kan kita sudah melakukan langkah pembuatan yogurt. Nah, pertama kan kita tadi memanaskan susunya dengan panci tadi. Terus kemudian setelah dipanaskan, didinginkan sekitar berapa menit tadi ya? Pokoknya didinginkan dulu. Terus setelah didinginkan baru dicampurkan sama yakultnya tadi. Terus setelah dicampurkan tadi diaduk-aduk gitu kan, inilah pokoknya. Terus setelah mereka tercampur didiamkan selama 8 atau sampai 15 jam gitu. Biar mereka berfermentasi. Yang dimasukkan ke kulkas itu ya Nisa? Iya, betul. Tadi kan kita menaruhkan ke kulkas gitu. Oke, baik. Terus udah benar ya, bisa potong dulu. Jadi saya belajar tempatnya. Oke, jadi benar ya. Jadi yang pertama itu kan tadi kita memanaskan suhu. Di mana? Susu. Memanaskan susu itu bertujuan agar susunya itu steril. Jadi tadi kan yogurt kan harus steril tadi kan ya. Betul. Itu kan harus steril. Nah, terus proses mendinginkan itu kan nggak mungkin nih panas-panas langsung dimasukin kulkas. Nah, terus proses memasukkan di kulkas tadi itu digunakan kan untuk memfermentasi, di mana proses fermentasi itu akan mengubah laktosa menjadi asam laktat dan akan berubah menjadi yogurt. Nah, gitu. Nah, terus tadi kan kalian menggunakan alat dan bahan nih, ada yang bisa nyebutin nggak sih? Saya. Oke, Aca. Jadi fungsi alat bahannya yang pertama itu kan kita pakai susu ya Bu. Susu itu jadi bahan utama. Jadi karena kan kita butuh media untuk mengubah jadi yogurt kayak gitu. Terus yang kedua itu tadi kita pakai Yakult. Yakult itu digunakan buat yang bikin bakterinya. Kan di Yakult itu ada bakteri Lactobacillus. Jadinya kita nambahin Yakult itu biar si susu itu terkontaminasi sama bakterinya. Terus ada panci itu buat memanaskan. Terus spatula itu buat ngaduk, sama wadah buat naruh hasil. Iya benar. Tahu dong. Iya benar. Jadi penambahan si Yakult tadi itu kan Yakult kan mengandung bakterinya. Jadi itu yang akan membuat si susu itu akan berfermentasi. Jadi udah betul ya. Nah, hari ini kan kita menggunakan metode pembelajaran SIM atau STEAM. Nah, ada yang bisa nyebutin nggak sih pengaplikasian metode STEAM ini dengan eksperimen yang udah kalian lakukan hari ini? Oh, jawab Ibu. Oke, Shelly apa? Jadi kan STEM itu sains, teknologi, engineer, sama matematik ya Ibu. Nah kalau sainsnya itu yang penggunaan bakteri Lactobacillus yang ada di Yakult. Terus yang teknologinya tadi kan sudah dijelaskan sama Aja ya Ibu. Kita itu tadi pakai kompor, panci, sama spatula. Itu kan merupakan teknologinya. Terus ada engineer-nya itu kayak alur kerjanya itu Ibu yang dijelaskan sama Nisa, yang dari pemanasan susu, terus didinginkan, terus difermentasi di kulkas. Terus yang matematiknya itu ini Ibu, kita yang ukur suhunya kayak kita suhu berapa baru boleh memasukkan si Yakultnya tadi. Gitu Ibu. Ya, bagus banget, udah benar. Mungkin bisa beri apresiasi. Benar ya. Jadi tadi kan kita menggunakan SIM, ada sains, teknologi, engineering, dan juga matematik. Jadi kita menggunakan, jadi semua alat dan bahan yang kita gunakan hari ini itu sangat berkaitan erat dengan metode SIM ini. Nah, mungkin Ibu bisa menyimpulkan ya. Jadi materi pada hari ini itu fermentasi. Tadi fermentasi itu adalah mengubah laktosa menjadi asam laktat, di mana tadi kan ada faktor-faktornya seperti suhu, terus ada macam bakterinya. Jadi bakterinya itu nggak bisa macam-macam juga. Kalau bakterinya terlalu banyak juga bisa basi. Nah, terus ada daunnya tadi seperti apa juga sudah. Terus SIM-nya tadi juga sudah. Mungkin sudah paham semua. Nah, untuk mungkin ada yang bisa ditanyakan dari materi ini? Saya pernah ya. Yogurt itu bisa basi nggak ya Bu? Bisa.
meskipun dia fermentasi itu dia bisa basi. Jadi kalau si yogurt ini disimpan terlalu lama dengan suhu misalnya suhunya panas itu bisa basi. Misalnya kalian beli ini di warung yogurt, terus rasanya udah pahit, asam, itu dibuang aja karena itu sudah tanda-tanda kalau yogurt itu sudah basi. Nah, jadi jangan berpikir kalau yogurt kan fermentasi Bu, jadi fermentasi semakin lama kan semakin baik. Nah itu enggak, itu bisa basi dan malah menyebabkan bakteri itu nanti kalian keracunan, berubah menjadi racun. Berarti nggak bisa disimpan di sembarang suhu ya Ibu? Iya nggak bisa, jadi disarankan di suhu dingin. Suhu dingin itu jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin juga, tetapi lebih baik dingin. Mungkin Ibu ada tugas ya untuk pertemuan kalian berikutnya. Pertemuan berikutnya tuh masih tentang fermentasi. Tapi Ibu ingin kalian itu mencari produk fermentasi lain selain dari pembuatan yogurt. Nanti kalian minggu depan akan melakukan eksperimennya lagi, ya Ibu. Oke. Misalkan juga alat dan bahannya, mungkin nanti Ibu akan kirimkan di Google Drive-nya untuk alat dan bahannya. Oke. Baik, mungkin sudah cukup ya pertemuan pada pagi hari ini. Ibu sudah cukup, sudah paham semua ya? Baik. Nah mungkin ketua kelas bisa dipimpin berdoa sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Baik. Sebelum mengakhiri pelajaran Baik. Oh ya itu papannya bisa dihapus dulu sebelum kita keluar kelas ya. Bisa? Bisa Ibu akhiri ya. Saya jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ulang. Bawa apa ya besok? Jangan-jangan kita mau buat tempe. Tapi kan